Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi hamdan kama yanbaghi rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina minal adzabi yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمنا يا رب. Baik, ya. Mohon maaf yang ada di Zoom bisa mendengar dengan baik, Bapak, Ibu? Halo? Alhamdulillah kedengaran, Ustaz. Kedengaran ya, Alhamdulillah. Baik. Oke, Ustaz. Kedengaran, nah langsung saya mulai. Kita bersyukur tentunya kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, yang dengannya di hari yang penuh dengan rahmatnya ini kita dikumpulkan di majelis kajian waris, dan kita tentunya memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang telah akan menjadi keberhasilan kebaikan kita di akhirat. Amin ya Rabbal. Salam takdim kita sampaikan pada pasangan kita Rasulullah SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil. Bapak Ibu sekalian, ya, bahasan tentang waris ini bahasan yang sangat luas, dan kita di pertemuan 3 kali ini masih seputar pembagian waris dalam perspektif Islam. Dan kita akan menggagas, mudah-mudahan kita nanti akan bisa menyelenggarakan seminar terkait dengan waris dalam perspektif hukum Islam dan kompilasi KHI, ya. Sekarang lagi rame karena ada beberapa hal yang sedikit berbeda antara hukum Islam dengan apa yang dipraktekkan dalam pengadilan agama di negeri. Kita nanti juga akan hadirkan para hakim, ya, para praktisi-praktisi terkait dengan waris, dan juga termasuk diantaranya adalah para lawyer, karena memang antara konsep agama dalam konteks ini Islam tentunya dengan apa yang terjadi kadang-kadang berbeda. Nah, inilah yang penting. Pentingnya kita mengetahui bagaimana perspektif kompilasi hukum Islam di negeri ini dan bagaimana praktek-praktek di pengadilan agama. Bapak Ibu sekalian, tema yang diamanahkan kepada saya adalah tentang prinsip-prinsip warisan Islam. Ini lebih cenderung pada aspek teoritis. Tapi nanti prakteknya, aplikasinya setelah saya, yaitu tema tentang pembagian waris yang beliau atau materi ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Jasa. Dan beliau memang praktisi betul, Pak. Beliau konsultan, sekalipun masih muda, beliau konsultan di Waris Center di AGL. Ya. Dan kalau saya akademisi, tapi juga mulai pelan-pelan praktisi juga. Saya sekarang diamanahi di Bank Syariah Indonesia.
untuk memegang konsultasi zakat dan waris. Dan memang dinamika yang terjadi di lapangan itu sangat-sangat rumit dan sangat variatif. Secara teoritis kita tahu, tapi nanti praktek-praktek di lapangan itu kadang tidak terbayangkan oleh kita. Nah, hari-hari ini yang ramai itu terkait misalnya dengan masalah anak angkat. Dua pekan terakhir ini saya sedang menangani kasus tentang anak angkat. Karena ada orang tua yang memang karena Allah takdirkan dalam perjalanan hidupnya itu belum dikaruniai anak atau tidak dikaruniai anak, dan pada akhirnya ia mengadopsi anak. Anak ini sudah tumbuh besar, kadang tidak diberi itu. Tapi dua kasus yang saya tangani, yang pertama alhamdulillah itu sudah dikasih tahu. Dikasih tahu ketika usia 21 tahun. Alhamdulillah kasih tahu. Karena memang kalau kita mengacu pada firman Allah Ta'ala dalam surat 33, yaitu surat Al-Ahzab, ayat 5 kan Allah katakan, Udu'uhum li'abaihim wa aqsatu. Panggillah mereka anak-anak itu dengan disandarkan pada ayah biologis mereka. Wa aqsatu indallah, ia lebih adil di sisi Allah. Dan mengadopsi anak itu memang pernah terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul sendiri pernah mengadopsi hamba sahaya yang bernama Zaid bin Haritha yang merupakan hadiah dari istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dikasihkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian karena hamba saya ini terlalu baik, akhirnya dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, akhirnya diangkat menjadi anak. Sampai Rasulullah SAW pernah menyandarkan nasab Zaid itu kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan Zaid bin Muhammad. Nah, tetapi kemudian Allah tegur dengan turunnya surat 33 ayat 5, Udu'uhum li'abaihi wa aqsatu indallah. Maka sejak itulah Rasulullah SAW kemudian membatalkan penyandaran nama Zaid yang semula adalah Zaid bin Muhammad, dikembalikan lagi kepada ayahnya yang bernama Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini kemudian nanti insyaallah beliau juga kalau kita kaji cukup panjang terkait dengan masalah menikah, kan akhirnya menikah dengan saudari kandungnya Abdullah bin Jahsh yang namanya Zainab itu. Tapi setelah Zainab itu Jahsh ini nanti dicerai oleh Zaid bin Harithah, akhirnya Zainab bintu Jahsh ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi yang kedua, kasus yang kedua itu sampai hari ini belum dikasih tahu. Jadi anaknya sudah usia 25 tahun berubah. Jadi makanya kemarin saya sampaikan, tolong disampaikan kepada kasih. Dan beliau mengatakan siap. Tapi memang harus butuh waktu untuk mengadaptasikan kondisi seorang anak yang sudah meyakini ini adalah ayah biologisnya, ternyata bukan ayah biologisnya. Ia meyakini adalah ibu biologis, tapi ternyata ia bukan ibu biologis. Jadi ini sekalian problematika masalah-masalah yang ada. Sebagai pengantar tentang prinsip-prinsip warisan Islam, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka surat 4 ayat 58. Surat An-Nisa ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basir. Kalau ayat dikaji dari sisi tafsirnya satu kali pertemuan, Pak. Jadi kita agak cepat saja. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.
Jadi ayat ini sebenarnya memberikan satu isyarat bahwa amanah apapun harus segera kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah pembagian. Kalau kita melihat terkait dengan prinsip-prinsip pembagian waris, itu kan sebenarnya prinsip umumnya ada tiga. Yang pertama ia syar'i, yang kedua ia segera ditunaikan, dan yang ketiga adalah akurat. Nah, antul amanati ini ia harus ditunaikan sesegera mungkin. Dan sebenarnya pembagian waris itu kan simpel, Bapak Ibu. Jadi hari ini orang tua kita bisa jadi meninggal, besoknya ahli waris dikumpulkan, kemudian terjadi pembagian waris, mungkin atau tidak? Tuh, mungkin atau tidak? Tapi di masyarakat kita seperti itu atau tidak? Itu yang benar disegerakan. Nah, hitung-hitungnya gampang kalau kemudian warisannya itu berupa uang. Nah, itu paling gampang. Ya, masalahnya kalau dia berupa aset, itu butuh dihitung. Iya kan? Kalau warisannya uang misalnya ada 8 miliar. 8 miliar besar atau sedikit? Tergantung ya. Tergantung siapa yang melihat. Iya kan? Kalau warisannya 8 miliar dan itu uangnya semua ada di tabungan atau di deposito, itu gampang. Apalagi kalau yang meninggal istri, suami, ahli warisnya anak-anaknya saja. Ya kan? Kan itu berarti ngitungnya gimana? Janda kalau ada anak kan dapat anak laki-laki dan anak perempuan dapat bisa. Apalagi kalau anaknya yang 2 laki-laki, anaknya 5, yang 2 laki-laki, yang 3 perempuan. Itu langsung transfer ke rekening sudah selesai. Karena apa? Kalau 8 miliar kan berarti isi dapat 1/8, kan berarti dapat 1 miliar. Sisanya yang 7 miliar ini bagian anak karena dia asoba. Karena anaknya 5, 2 laki-laki dan 3 perempuan, berarti yang laki-laki kan mendapatkan 2 kali bagian dari perempuan, maka sahamnya dihitung 2. Sahamnya dihitung 2 kan berarti tambah 2 kan berarti 7. 7 itu berarti yang 3 ini milik perempuan, masing-masing anak perempuan dapat 1 miliar, anak laki-laki 2 masing-masing dapat 2 miliar, langsung ditransfer, itu selesai. Jadi urusan warisan itu simpel. Tapi kalau kasusnya mudah. Cuma masalahnya kalau kemudian kasusnya bisa jadi tidak seperti itu. Misalnya suami meninggal, ia punya istri. Tapi jandanya ini tidak hanya 1, Bu. Jandanya misalnya 2, Pak. Anaknya 5. Maka bagian istri berapa, Pak? 1/8 dibagi 2. Makanya kenapa ibu-ibu itu nggak mau dimadu, karena nanti kalau suaminya meninggal bagiannya kecil. Bagiannya kecil. Bagiannya separuh dari bagian yang mestinya ia dapat 1 miliar karena istri 2 akhirnya dibagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Jadi amanah ini harus ditunaikan kepada mereka. Nanti kita rinci kenapa harus istirahat. Dan kenapa harus syar'i, dan kenapa harus. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil. Nah, adil itu ketika ia dibagi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah telah memberikan guidance, Allah telah memberikan panduan secara komprehensif bagaimana harta waris itu dan pembagian Allah. Itu Pak. Sekalipun maaf, bisa jadi ibu-ibu ada juga yang mengatakan mana mungkin adil. Al-Quran mengatakan laki-laki 2 kali lipat bagiannya dari perempuan.
Janda dengan duda juga bagiannya beda kok. Halo, sama atau beda? Kalau duda tidak ada anak, bagiannya tengah. Duda ada anak, bagiannya seperempat. Janda nggak ada anak, bagiannya seperempat. Nah, janda tidak ada anak, bagiannya seperempat. Dan kemudian mereka mengatakan, masa ini dianggap adil? Ini kalau saya tanya sama bapak-bapak, pasti jawabannya semuanya kompak. Adil kan? Adil kan bapak-bapak ya? Adil. Kalau ibu-ibu gimana? Adil atau enggak? Iya, harus ya. Ya harus ya. Tapi saya ingin membuat sebuah ilustrasi ya terkait dengan adil. Ada satu kitab bagus namanya kitab tentang Al-Mirath, ya, tulisan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Itu beliau membuat sebuah analog yang cukup bagus. Yang namanya adil itu kan tidak kemudian orang ketika punya anak, misalnya anaknya 3, anak 4, itu kalau mereka masih sekolah, satu misalnya kuliah, satu misalnya di SMA, satu misalnya SMP, itu setiap pagi dikasih uang jajan sama. Itu adil atau malah nggak adil? Yang kuliah ya 50.000, yang SD ya juga 50.000. Nah, ini adil atau malah nggak adil? Nggak adil. Maka adil itu adalah what usyai fi mahalli, meletakkan sesuatu pada maka pastikan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah berpositif thinking pada Allah Subhanahu. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita agar kita belajar ilmu faraid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada ketua pesantren, kalau sekarang pesantren yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri di Masjid Nabawi, itu ada tempat namanya Suffah. Ya namanya nggak pesantren lah dulu. Ada satu tempat mereka berhimpun, ada sekitar 300 sampai 400 sahabat, yang mana mereka waktu itu belajar agama kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka fokus belajar. Satu di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah, yang beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar, yang meriwayatkan hadis, total gendernya semuanya ada 5.374 hadis. Dan itu hafal semuanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Abu Hurairah, Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekali ini sudah benar. Ya, sudah belajar. Ada yang belajar, tapi ada yang ingin melakukan pemantapan ilmu faraid. Jadi saya tahu ini yang belajar kan tidak semuanya zero, nol, tapi ada yang sudah tahu, tapi mungkin ingin memperdalam dan melakukan klarifikasi dalam beberapa hal. Saya tahu itu. Ya kan? Tapi tolong setelah tahu, Bapak Ibu sekalian, jangan dimiliki sendiri. Transfer ilmu faraid ini kepada anak-anak kita. Itu Pak Sus. Apalagi anaknya ada yang di Jepang. Itu kalau nanti pas ke Indonesia, ya karena kan ini kan masalahnya faktornya adalah faktor kematian kan. Ya saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya juga diberi umur panjang oleh Allah. Amin. Tapi dalam ketaatan kepada Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan khairun nasi man thala umruhu wa hasuna. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, tapi juga sekaligus baik amalnya. Ini kan pengennya kita kayak itu. Tapi anak kita Bapak sekalian, apa yang melatari terjadinya konflik di keluarga-keluarga muslim? Dan bahkan sebelumnya keluarga itu adalah keluarga yang penuh dengan asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Itu faktornya diantaranya adalah ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka tidak dibekali ilmu waris. Akhirnya berantem. Anak misalnya 3. Anak 3 ini kan karakteristiknya sama atau beda-beda?
Tidak bisa. Saya ingin cerita sedikit, ada seorang sahabat Rasul, namanya Suhail bin Amr. Itu punya anak tiga. Satu namanya Abdullah, satu lagi namanya Abu Jandal, satu lagi namanya Sahlah. Itu dalam menyikapi keislaman bapaknya Suhail bin Amr itu juga beda-beda. Abdullah cenderung beliau berani berkomunikasi debat dengan ayahnya. Abu Jandal milih beliau sembunyi-sembunyi Islamnya. Sahlah juga sembunyi-sembunyi, tapi sempat ketahuan bapaknya ketika melakukan. Itu tiga anak mensikapi ketika orang tuanya menolak Islam, mereka bertiga sudah mendapatkan hidayah dari Allah, pensikapannya kepada ayahnya. Sama juga anak. Ada yang memang takdirnya, alhamdulillah anaknya ini, kita punya anak kaya raya, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, tapi ya memang pengennya kan semuanya mapan-mapan semua kan Bapak Ibu. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir semuanya anaknya mapan-mapan semuanya. Amin. Tapi tinggal pekerjaan kita memberikan kebutuhan. Jangan sampai setelah terjadi pembagian waris, karena mereka tidak punya ilmu, akhirnya berantem. Gitu kan? Padahal jikalau kemudian mereka mengetahui tentang ilmu waris, semuanya itu simple, semuanya mudah. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Dan karena memang pembagian waris ini rentan dengan konflik, maka yang terjadi Allah sendiri yang membagi. Allah sendiri membagi. Maka saya ingin tekankan, tolong ajarkan anak-anak kita tentang waris, dan tentunya wa ma yata'allaqu bih, hal yang terkait dengan waris, yaitu ada wasiat, ada juga yang namanya hibah. Karena yang sering konflik ini kan di sini, Pak. Orang tua maaf mengatakan, nah ini nanti kalau ayah meninggal, nah rumah itu untuk kamu. Ini pernyataan seperti ini sama anak, boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena apa? Ini wasiat, tapi wasiatnya salah alamat. Wasiatnya kepada ahli waris. Dan Rasul mengatakan, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau kasih sama anak itu, sebelum ia meninggal, dan itu langsung diserahkan secara totalitas. Secara totalitas. Jangan kemudian dikasihkan, tapi maaf surat-suratnya ditahan, belum dikasihkan, sebelum dikasihkan surat-suratnya, dia meninggal. Nah ini namanya apa? Wasiat, atau hibah, atau waris. Jatuhnya nanti ke waris. Karena kalau dia wasiat kepada ahli waris kan nggak boleh. Kalau dia hibah, dia sudah meninggal. Dan itu barangnya juga belum diserahkan. Akadnya waktu itu juga belum. Makanya ini yang harus diketahui oleh anak-anak. Jadi kalau ada di antara kita mau ngasih hibah kepada anaknya, langsung dikasihkan barangnya, dan sekaligus langsung surat-suratnya itu dikasih. Nah, ini saya kasih laptop satu. Kan kita misalnya punya beberapa laptop. Nih, sudah. Ada akadnya. Dan itu tolong dipersaksikan. Dipersaksikan. Dan dipersaksikannya kepada siapa? Kepada calon ahli waris. Kalau tidak punya potensi akan terjadi perang Uhud, Pak. Ya kan? Bisa berantem. Misalnya kasus begini. Saya ingin menyoroti kasus yang ada di daerah lah misalnya. Terutama di daerah saya. Itu kalau di daerah saya, yang menyertai orang tua itu yang paling besar atau yang paling bontot? Yang paling bontot kan? Nah, yang besar-besar kemana? Ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, ada yang kemana lagi? Kota-kota yang punya potensi sukses itu. Iya kan? Apa yang terjadi? Anaknya yang paling bontot itu ditahan agar ia bersama orang tuanya merawat orang tuanya. Apa yang terjadi?
Yang besar-besar ini, yang ke Jakarta, yang ke Bekasi, yang ke Surabaya, yang ke Semarang, sukses. Tapi apa yang terjadi? Sang ibu karena melihat adiknya yang paling bontot itu, anaknya yang paling bontot itu membersamainya. Ia berkata kepada anak, nah, rumah ini saya kasihkan sama kamu ya, saya hadiahkan sama kamu. Anaknya, terima kasih. Ya kan? Dan sekaligus suratnya dikasih. Ini namanya apa? Cuma masalahnya adalah hibah ini tidak dipersaksikan. Nah, setelah proses hibah itu dilalui, setelah itu ini ibunya meninggal nggak bilang-bilang. Ya, meninggal nggak bilang-bilang. Mestinya sebelum itu dia bilang, nah, ini kayaknya ibu mau meninggal. Ah, itu. Kakak-kakak kamu panggil dulu. Kan nggak begitu kan? Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui scheduling dan jadwal. Nggak bilang-bilang. Meninggal aja gitu kan. Kalau coba kalau bilang-bilang. Kalau bilang-bilang kan kakak-kakaknya dipanggil semua ya kan. Nah, ini rumah ini sudah saya hibahkan. Kan kamu sukses-sukses semua. Silakan. Kan sukses-sukses semuanya kan. Maka relakan. Tapi yang seperti ini sebenarnya nggak pas. Bagusnya karena ini adalah harta orang tua dan anak-anaknya juga memang menjadi calon waris. Utamanya adalah agar tidak terjadi konflik saat memberikan hibah itu dipersaksikan oleh calon ahli. Nih, pada pulang semuanya yuk. Pas misalnya pas lebaran. Bilang. Ini ibunya bilang, nah kamu kan di Jakarta, di Bekasi, di Surabaya kan kamu sudah sukses-sukses semuanya. Ini adik kamu kan yang merawat itu. Ini harta ini saya hibahkan ya sama adik. Tapi rata-rata biasanya kakak-kakaknya ini menerima atau nggak menerima? Halo, nggak menerima Bu Yulia itu. Kenapa nggak menerima Bu? Karena masih pengen juga itu. Jadi sudah dikasih banyak oleh Allah, masih pengen banyak. Makanya memang ada mekanisme juga harus mengkomunikasi. Dan afdolnya orang tua itu jangan mendolimi anak. Sekalipun memang sangat tergantung terkait dengan kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya itu Bapak Ibu sekalian, itu mereka orang-orang soleh, diberi kekayaan oleh Allah, pernah ikut kajian pelatihan waris di STIS, insya Allah itu menerima. Tapi kalau nggak ikut pelatihan di STIS, belum tentu itu. Ya kan, Pak Ustaz ya? Saya ikut pelatihan itu penting. Masa sudah dikasih kekayaan oleh Allah, masih tamak kan? Masih ratus kan tidak lah. Ya sudahlah. Sudah. Nah itu akadnya jadi. Dan ketika nanti orang tuanya, ibunya meninggal, insya Allah tidak terjadi. Maka pesan saya sebagai pengantar. Ini baru pengantar ya, belum kajiannya Pak ya. Baru pengantarnya. Pengantarnya sudah hampir setengah jam ya. Jadi kata Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha. Belajarlah kalian ilmu faraid dan ajarkanlah. Ajarkanlah ilmu faraid itu kepada anak-anak. Setelah itu dikatakan fa'innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Jadi ilmu faraid itu kata Rasulullah SAW setengah dari ilmu dan ilmu itu akan dilupakan. Ya kan? Maka tadi saya bicara dengan beberapa peserta, wah ilmu faraid itu katanya susah. Tidak susah, susah. Susah bagi yang belum paham, Pak. Yang belum paham insya Allah gampang lah. Ilmu faraid itu sebenarnya kalau ikut pelatihan seperti ini dan konsentrasi, syaratnya konsentrasi juga. Kadang-kadang maaf ada yang hadir di sini, tapi pikirannya terfokus pada anaknya yang di rumah. Terfokus pada cucunya yang di rumah. Itu memang nggak masuk. Tapi kalau kita fokus, insya Allah. Jadi, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat. Makanya saya tahu betul
ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengadakan pelatihan ilmu waris. Dan insya Allah nanti kita akan gulirkan ada gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, Bapak sekalian, prinsip yang pertama dalam pembagian waris itu harus syar'i. Apa yang dimaksud dengan syar'i adalah menjalankan waris Islam di atas landasan syariat, aturan, dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berhukum wajib mengikat bagi kaum. Kan seringkali begini, ada rekayasa lah. Udahlah kita cincai saja. Ya kan? Ada yang kemudian membagi waris itu secara merata. Ada atau tidak? Yang penting ridho. Iya kan? Tapi pastikan bahwa nanti yang terjadi kaitannya adalah keberkahan. Saya itu termasuk orang yang paling sejak awal sangat yakin betul terhadap apa yang disebut barokah. Gitu. Hidup itu kalau kita sesuai dengan syariat Allah, itu barokah. Nikah Fauzan itu kalau sesuai dengan syariat Allah, barokah. Misalnya mau nikah, kan harus ada keridhaan dari orang tua laki-laki dan orang tua. Makanya saya termasuk yang meyakini kalau kemudian anak saya kok ternyata menikah dan orang tua laki-laki itu kan tidak sudah tinggal. Kecuali kalau memang alasannya tidak syar'i. Karena apa? Itu punya dampak dalam perjalanan hidup kita. Hidup itu kalau barokah enak. Suami istri, Masya Allah. Itu sampai kakek-kakek, nenek-nenek, mana-mana selalu berdua. Kalau manggil, panggilannya dengan panggilan kasih sayang. Gitu. Ada kan kakek-kakek yang manggil istrinya sayang gitu. Ada atau tidak? Kemana-mana setiap hari, bahkan dalam satu pekan sekali mengagendakan itu pergi ke mall itu. Kalau ke mall itu Masya Allah suaminya itu selalu pegang istrinya dipegang terus. Ya ternyata waktu itu ibu sang nenek-nenek itu sedang ke toilet. Satpam itu lihat di mall kok kakek nenek ini kok selalu Masya Allah mesra banget kemana-mana, nenek termasuk ketika belanja itu dipegangin terus ditanya, kakek kok kemana-mana Masya Allah kelihatannya mesra betul, selalu memegang nenek terus ya, apa rahasianya kakek bisa begitu? Jangan bilang-bilang. Kenapa saya pegang nenek ketika masuk di mall? Biar belanjanya gak kebanyakan. Kenapa saya selalu panggil saya? Karena saya sudah lupa namanya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi itulah ya yang terjadi di dinamisasi dalam kehidupan. Ada keberkahan yang yakinlah dengan konsep barokah. Apa itu al-barokah? Al-barokah itu hiya ziyadatul khair, tambahan. Dan ketentuan syar'i lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Dan termasuk yang duda, yang janda, itu bagiannya berbeda. Tadi yang duda nggak punya anak berapa, Bu? Nah, kalau punya anak berapa? Janda nggak punya anak berapa? Ada anak seperti ini kelihatannya perempuan gak dapat sedikit. Tapi justru itu memihak kepada perempuan. Kalau kita tinjau hal ini dalam pendekatan historis, pendekatan sejarah, kita akan dapatkan wanita dulu pada masa Rasulullah SAW, sebelum Rasul itu mereka mendapatkan bagian atau tidak? Layasis. Mereka tidak mewarisi. Yang mewarisi waktu itu adalah mereka yang bisa naik kuda. Yang ikut perang. Maka ada seorang orientalis yang namanya Karel Armstrong. Dia pernah berkata, ini orientalis yang objektif, dia menilai Islam. Wanita-wanita di muka bumi ini mestinya mereka harus berterima kasih kepada Muhammad yang telah mengangkat derajat wanita. Yang semula mereka tidak mendapatkan bagian, akhirnya mendapatkan. Kenapa 2 kali lipat?
di antara alasannya, di antara ada faktor-faktor yang banyak, tapi di antaranya yang diurai oleh para ulama-ulama kita adalah karena laki-laki itu yunfik. Dia menafkah. Ini ada contoh anak muda, Pak. Ini belum nikah, Pak. Kalau punya anak gadis bisa menghubungi saya. Ini namanya Fauzan. Nah, kalau kemudian Allah takdirkan, ini misalnya Fauzan, punya anak 3, punya orang tua, bapaknya misalnya 30 tahun lagi meninggal, 30 tahun, Fauzan, 30 tahun. Meninggal, ini beliau punya saudari perempuan 2. Ya kan? Harta yang ditinggalkan taruhlah oleh orang tuanya, oleh ayahnya, itu taruhlah misalnya 5 miliar. 5 miliar. Ibunya waktu itu masih hidup. Kan berarti ada ibu, lalu ada siapa? Ada anak perempuan 2, ada anak laki-laki. Pembagiannya bagaimana? Yang ibu dapat 1/8. Nah, sisanya ini asobah adalah untuk anak laki-laki dan perempuan. Nah, maknya berarti karena 5 miliar, berarti dapat 1 miliar. 1 miliar. Nah, ini yang 3, karena dia laki-laki dan perempuan, lakinya 1, maka sahamnya nambah 1. Maka menjadi 4 kan. Sisanya 4 miliar, berarti yang 2 miliar untuk laki-laki, yang 2 miliar dibagi jadi 2, masing-masing perempuan mendapatkan 1. Kira-kira itu adil atau enggak adil? Halo? Adil. Ibu-ibu bisa nerima itu. Yang laki-laki itu dapat 2 miliar. Jadi logikanya begini. Kalau belum menikah, kita bisa bayangkan. Nikah di Jakarta. Ini kan harta warisnya kan berarti sudah dibagi kan? Rumah orang tuanya nggak ada. Fasilitas orang tuanya kan sudah nggak ada. Yang namanya nikah itu kan ada proses sebelumnya namanya ta'aruf. Kalau ta'aruf sekarang mah canggih-canggih pakai Facebook kan. Betul. Sehingga kalau sekarang ada pernikahan lintas negara kita nggak usah kan. Saya punya jamaah yang anak-anaknya Pak itu nikahnya udah keren-keren. Dapat Belgia. Kemarin ada lagi dapat Kashmir, Pak. Yaitu jamaah-jamaah saya itu. Wah, ini anaknya kok pada pinter-pinter kok dapat orang-orang asing semua itu. Jadi saya tanya lewat mana? Facebook. Anak-anak sekarang itu Masya Allah luar biasa. Nah, kalau kemudian pada akhirnya yang laki-laki ini, yang dia masih bujangan, apalagi kalau ikut organisasi IPTN, Pak, Ikatan Pemuda Telat Nikah. Nah, itu bahaya. Akhirnya kan proses ta'aruf setelah deal, apa yang terjadi? Kan ada proses berikutnya namanya khitbah. Iya kalau takdirnya, kalau laki-lakinya tinggalnya di Matraman, tinggalnya di Jakarta Timur, dan kemudian yang calonnya perempuannya ini sama tinggal di Jakarta Timur, itu agak ngirit. Matraman yang perempuannya tinggalnya di Durensawit. Nah itu kan ngirit, Pak. Iya kan? Tapi kalau Allah takdirkan, ternyata yang perempuan ini dia orang Papua. Papua keturunan Jawa. Papua keturunan Padang. Nah, ini kan dia harus silaturahim ke sana kan. Mau nikahin anaknya hanya lewat telepon. Saya khidbah anak bapak ya, gitu. Putri bapak ya. Kira-kira maaf, itu santun atau enggak santun? Kalian tidak ke sana kan? Ke sana itu pertanyaan saya, kira-kira sendirian atau ngajak Pak Ketua RT, Pak? Atau ngajak Pak RW, atau ngajak Pak Ustadz? Paling tidak kan ada satu orang kan, dia punya uang memang 2 miliar. Tapi perjalanan ke sana berdua, itu tiketnya saja sudah berapa? Nah, kalau sampai di sana kira-kira, karena perjalanan jauh, Jakarta, Papua, itu kira-kira langsung pulang atau nginep dulu di sana? Tidak. Ya, karena itu prosesnya khidbah, kira-kira ke sana itu bawa tentengan atau orang saya? Tentengan itu udah berat. Ya kan, tiketnya sudah berat. Nanti pulang-pulang kira-kira balik itu bawa tentengan juga.
atau Pak RT, Pak RW, atau Pak Ustadz yang nemenin, kira-kira dibeliin oleh-oleh atau tidak? Masya Allah, itu sudah berapa? Belum lagi nanti ditambah proses selanjutnya, proses yang disebut dengan proses nikah dan wali. Karena nikah itu tidak boleh disembunyikan. Karena apa? Nikah ketika disembunyikan itu nanti muncul fitnah. Dan itu nanti punya implikasi juga kalau sekarang ada yang disebut dengan nikah siri. Nikah siri itu nikah yang bagaimana? Sah secara agama, tapi tidak dicatatkan ke pihak yang berwajib. Catatan sipil. Nah itu nanti kaitannya kan kaitan dengan masalah apa, Pak? Keturunan. Ini anaknya yang tidak dicatatkan di catatan sipil itu nanti ketika orang tuanya, bapaknya meninggal dapat waris atau tidak? Harusnya dapat. Tapi pengadilan itu ia memberikan hukum basisnya adalah itu nanti kalau dalam hukum kompilasi Islam. Kenapa saya kemarin juga sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ini habis acara ini paling tidak ada seminar nasional atau seminar internasional. Satu di antaranya adalah terkait mengangkat tema studi komparatif tentang hukum waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum kompilasi. Iya, ya. Mungkin silahkan aja. Nanti kalau kemudian menjadi panitia, nanti saya sampaikan kepada Pak Ketua. Nah, ini ada usulan begitu. Bagaimana ini agar menjadi panitia seminar? Kalau saya sih Mas setuju. Kalau dulu saya maju jadi ketuanya, saya langsung ACC itu, Pak. Tapi sekarang ketuanya sudah orang lain, Ustadz lain. Jadi saya harus komunikasikan. Jadi coba nanti saya komunikasikan. Kalau memang tidak ini ya nanti biar Sislah yang memfasilitasi. Kita sudah pernah mengadakan acara seminar nasional, seminar internasional juga sudah banyak, karena memang waktu itu via Zoom ya, yang hadir lebih dari 1.000. Sudah dilihat oleh 1.000 lebih 1.000 orang. Jadi jangan sekali. Itu kalau nanti dalam hukum kompilasi orang tua itu bisa mengusulkan ke pihak pengadilan agama untuk anak itu bisa menjadi anak yang sah. Nanti hakim sah untuk mendapatkan warisan. Nanti hakim itulah yang nanti akan putuskan dengan apa. Waktu nikah siri itu rukun-rukun nikahnya itu lengkap atau tidak. Jadi jangan-jangan ngaku-ngaku sudah nikah siri, nikah agama, tapi ternyata tidak kan. Itu nanti harus ada data-data faktual, informasi yang valid. Nah, walinya siapa? Saksinya siapa? Gitu kan? Nanti memang benar-benar ada ijab kabul atau tidak. Jadi itu yang nanti akan menjadi pertimbangan dari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini terkait dengan prinsip yang pertama adalah syar'i. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini kebiasaan yang di luar syar'i. Harta waris dibagi sebelum orang tua menikah. Makanya tadi saya mengatakan harus dipilah. Ada wasiat, ada waris, dan ada hibah. Sudah disinggung sebelumnya Bapak Ibu? Ya, kalau sudah berarti saya tidak jelas. Karena menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu tidak menarik. Jadi harta waris dibagi sebelum orang tua meninggal itu nggak Bu. Itu kalau dikatakan itu waris, nah itu nggak. Karena kalau dibagi sebelum orang tua meninggal itu namanya. Yang kedua, membagi warisan dengan konsep patrimonial. Jadi dibagi, nanti penguasaannya dari jalur lagi. Ini penjelasan apa yang disebut dengan patrimonial. Konsep patrimonial adalah sistem pewarisan yang didasarkan pada jalur bapak dengan mengabaikan atau tidak memberikan hak waris bagi pihak lain dari jalur. Ini agak beda dengan yang kedua.
Yang kedua itu sistem pewarisan namanya matrimonial, yaitu sistem pewarisan yang didasarkan pada jalur ibu lebih dominan daripada jalur bapak. Ini yang banyak di mana, Pak? Matrimonial, Pak. Di mana? Tadi subuh saya ngisi kajian kitab Minhajul Muslim, ya, karena temanya tentang Al-Quran, dan saya katakan bahwa semua yang ada dalam Al-Quran itu wajib kita imani, termasuk terkaitan dengan pembagian waris. Akhirnya ada juga yang curhat tentang pembagian waris di Padang. Yang menguasai harta di Padang itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Nah itu kalau kemudian yang mengatakan pokoknya itu adalah ibu, kira-kira gimana? Iya kan? Pokoknya ini yang menguasai harus anak perempuan. Kalau bapak-bapak gimana itu? Halo. Sementara ada satu fakta bahwa harta itu diwariskan. Diwariskan berdasarkan komposisi ahli. Tapi ini enggak dikasih sama yang perempuan. Gimana kalau bapak ibu termasuk ahli waris? Apalagi yang bapak-bapak. Kira-kira bagaimana? Menerima atau kemudian bagaimana? Halo. Sementara ini yang ngotot mak, yang ngotot itu ibu. Maka inilah tugas kita. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya ketetapan Allah itu adalah yang Tapi ada ceritanya juga, Pak. Itu banyak versi. Kenapa di Padang itu yang menguasai harta perempuan? Karena orang-orang Padang itu banyak yang mereka merantau. Iya kan? Di mana yang tidak ada warung Padang? Bapak Ibu coba aslinya mana-mana aja. Macam-macam kan? Ada yang di Bandung. Di Bandung itu ada rumah makan Padang atau? Di Pantura banyak. Ya kan? Itu kan mereka merantau di mana-mana. Nah, karena yang laki-laki merantau, maka kemudian otoritas itu dipegang oleh perempuan. Itu ada filosofi. Nah, tapi karena memang kaidah dalam Islam itu adalah laki-laki, maka saya selalu berkata, berbuat ihsanlah kepada ibu, kepada orang. Kasus bahwa seorang ibu itu memaksa anaknya untuk berbuat kemaksiatan itu kan tidak hanya kasus sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika ia masuk Islam, kemudian uminya itu memaksanya, kamu harus kembali kepada agama lama. Maka turun firman Allah kan dalam surat Luqman itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Itu urusannya. Jadi ketika keduanya itu memaksa engkau untuk menyebutkan atau hal yang engkau tidak punya ilmu, fala tuti'huma, kau jangan taati keduanya, tapi wasahibhuma fid dunya. Tapi pergaulilah mereka dengan pergaulan. Itu adalah itu. Dan takdirnya bisa jadi berbeda dengan kita, maka kita yang tahu memberikan edukasi kepada orang tua kita jauh sebelum pembagian waris, biar nanti puncaknya tidak jadi clash dengan orang tua. Ada satu lagi namanya mayorat. Sistem pewarisan dengan hanya mempertimbangkan atau menyerahkan kepada anak tertua. Ini juga bagian dari penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita, dan ini yang tidak diperkenankan oleh Islam. Jadi pembagian waris dengan konsep matrimonial, ada pembagian waris dengan konsep mayorat atau kerabat tertua, dan yang terakhir adalah sistem bagi udah cincin aja lah. Jadi sebenarnya begini, Ustaz. Boleh bagi rata, tapi setelah dibagi secara dan bahkan tidak rata setelah syar'i itu boleh. Ditanya ada di antara kita. Allah takdirkan kita ini, Masya Allah, alhamdulillah, kerja di Jakarta, Allah mudahkan urusan kita, punya rumah 4, ya kan? Uangnya berlipat-lipat, gitu kan? Apalagi yang 4, ya kan? Istrinya 1, gitu kan? Alhamdulillah. Nah, sementara kita punya adik di kampung yang menyertai kita. Itu kita meninggal. Yang meninggalkan aset.
Tapi ya memang dibagi apa adanya dulu. Tapi setelah itu bagian kita kasihkan semuanya kepada adik kita yang secara ekonomi jauh di antara kita. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Karena itu tidak lagi punya kaitan dengan pembagian waris. Dibagi apa adanya dulu, setelah apa adanya sesuai dengan syariat Islam, mau diapain terserah. Dan bahkan ada orang-orang yang cenderung, ya karena memang sudah lapang, ya lihat adiknya belum punya rumah, apalagi tinggalnya di Jakarta. Jakartanya pusat, Jakarta Timur Selatan, rumah mahal. Ya sudah dapat misalnya harta waris dari orang tua karena dia laki-laki mungkin dapat 4 miliar. Punya adik perempuan, dia dapat warisan. Sudah, uangnya kasihkan semua sama adiknya. Dia tidak pulang tanpa membawa uang sepeser pun, boleh atau tidak? Boleh. Karena sudah ia terima haknya, tapi hak ini kemudian dihibahkan, dihadiahkan kepada adik. Sebenarnya simple. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Nah, berikutnya kembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ayatnya surat An-Nisa ayat yang ke-13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan acara waris, satu di antara tujuannya adalah kita lebih dekat dengan surga. Kenapa seperti itu? Dengan kita tahu kaidah-kaidah dalam pembagian waris, dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, nah inilah kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan disitulah kita akan masuk kepada surga Allah. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha. Jadi di situ kata jannat itu dibuat oleh Allah dalam bentuk nakiroh. Nakiroh dan jamak. Itu juga lihadaf, karena ada tujuan. Karena apa? Surga itu ada grade-nya. Surga itu ada yang paling tinggi, itu namanya Jannatul Firdaus. Penjelasannya ada dalam surat 23 ayat 1 sampai ayat. Nanti ada surga yang lain, ada Aden, ada surga apa? Halo? Darussalam, Maqamun Amin, dan surga-surganya. Maka Allah katakan jannatin. Karena apa? Fasilitas surga yang terbaik dan surga yang sedang itu paralel dengan kualitas dan tingkat ketaatan kita kepada Allah. Nah, maka semakin kita taat kepada Allah, maka kita punya potensi masuk ke dalam surga yang dan saya doakan dan kita semua masuk ke dalam surga. Amin. Ini gimana ini Pak? Pak Wan gua. Jalan. Nah, itu letang lah kalau di situ. Ayat yang kedua, firman Allah di ayat berikutnya, masih dalam surat 4 ayat 14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu nar. Ini Allah sudah buat batasan. Oh, tempat warisan dalam Islam itu seperti ini, kok dilanggar? Ya kan? Seperti itu. Nah, maka Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan pembangkang. Makanya kita masih punya peluang. Dan mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang terkena virus-virus yang dimunculkan oleh para orientalis dengan meragukan kita tentang ketetapan Allah. Satu di antaranya adalah ada ketidakadilan dalam pembagian waris dalam Islam. Jadi biasanya ini adalah kelompok feminis. Kelompok feminis itu hati-hati. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, pasti itu yang terbaik, dan itu adalah adil, dan pasti di belakangnya itu ada yang disebut dengan sabar. Yudkhilhu naran, ia akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha, abadi di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya adalah azab yang. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya item berikutnya
lakukan sesegera mungkin. Dan tadi di awal saya sebenarnya sudah memprologi, sesegera mungkin ini sangat paralel dengan kualitas ilmu yang dimiliki oleh orang tua dan sekaligus ahli waris. Bagi yang telat, saya tadi anjurkan, tolong ilmu ini jangan dinikmati sendiri. Ilmu ini tolong transfer kepada calon ahli waris. Kalau yang bapak-bapak, calon ahli warisnya siapa? Halo? Ada istri. Ya kan? Ada anak. Ada ayah. Ada ibu. Ada saudara kandung. Ada saudara seayah. Ada saudara nanti ada paman dan lain sebagainya. Sekalipun itu adalah masuk dalam kelompok hawashi, kelompok pinggiran. Tapi yang terpenting itu skala prioritasnya itu yang pokok-pokok yang wajib menerima waris. Anak. Anak termasuk kalau ada cucu, sertakan juga, Pak. Karena cucu ini adalah ahli waris pengganti. Kan kalau anak nggak ada, cucu ada. Ya kan? Maka yang dapat cucu, anaknya nggak ada kan. Dan anak itu akan memahjub, menghalangi cucu ketika memang anak itu ada. Ya kan? Nah, maka anak dan cucu itu kalau bisa memang diedukasi. Bahkan saya selalu mengatakan kalau bisa setiap kita ini punya taklim di rumah, Pak. Taklim keluarga. Ada orang-orang yang Allah rahmati. Masya Allah, mereka bisa mengelola keluarganya dengan baik. Satu pekan sekali keruyung. Masya Allah. Nanti habis keruyung, ada yang ke Jazirah, ada yang ke Abu Nawas, ada yang ke Hadramit, ada yang ke rumah makan sederhana, ada yang ke rumah makan sederhana sekali. Yang penting keruyung gitu, Pak. Mereka memberikan asupan spiritualitas secara bergantian. Tapi dalam tema-tema tertentu, nanti panggil Ustaz. Ini saya nggak mempromosikan Ustaz, Pak ya. Jadi seperti itu. Dalam tema-tema tertentu, kalau memang keluarga kita, itu mereka punya pengetahuan yang komprehensif tentang warisan, itu nanti, Masya Allah, ketika kita meninggal dunia, nanti di kuburan kita senyum-senyum. Kayaknya saya itu kalau selesai salat sudah berdoa, Allahumma ja'al awladi wa dzurriyyati muttahidin. Allah jadikan anak-anakku dan anak keturunanku mereka bersatu ya. Mereka rukun. Itu penting. Dan itu doanya jangan nanti kalau sudah umur 70 tahun, Pak. Karena apa? Doa kita ini cara Allah merespon kan macam-macam. Ada doa yang direspon secara cash, ada yang delay, dan ada yang deposit. Karena kita ini kan ngukur diri kita. Kita nggak nabi, kita nggak rasul, maka potensi doa kita direspon oleh Allah itu adalah delay, Pak. Maka disiapkan jauh-jauh. Jadi itu yang selalu saya rawat baik-baik. Allahumma ja'al auladi wa dzurriyyati muttahidin, jadikan mereka itu bersatu. Mereka itu rukun, Pak. Itu penting sekali. Wala taj'alhum mutafarriqin, jangan mereka jadikan orang-orang yang berpecah belah. Alangkah sedihnya kita ketika kita di alam barzah, ketika kemudian anak-anak kita berantem satu dengan yang lain. Nah, itu satu di antaranya adalah hal yang kita lakukan. Segerakan, tapi segerakan ini berbasis pada prinsip yang pertama adalah pengetahuan syariat. Kesadaran untuk segera dan cepat melakukan pendefinisian terhadap aset tersebut secara akal. Karena apa? Kalau tadi saya sampaikan berupa deposito, berupa tabungan, itu busuri itu kan enteng kan. Tapi masalahnya ini asetnya kan macam-macam, Pak. Ada bapak-bapak, ibu-ibu dan anaknya yang waktu itu konsultasi sama saya, Pak, di ruangan. Jadi ini bagus juga. Mereka konsultasi karena apa? Siap-siap nanti kalau meninggal, Ustaz. Itu bagus juga, Pak. Jadi dibawa anaknya, dibawa istrinya. Jadi, Ustaz, kalau saya meninggal duluan, pembagiannya gimana? Kalau kemudian saya istri yang meninggal, pembagiannya bagaimana? Nanti anak-anak bagaimana?
Nah, itu edukasi seperti itu. Kalau mereka nggak tahu, ya memang harus tanya. Gitu. Mereka harus tanya. Sehingga nanti, Masya Allah, senyum seorang ayah ketika anak-anaknya soleh, mereka rukun setelah meninggal, itu akan terasa ketika mereka berada di alam barzah. Karena rukun kan mereka saling menghadirkan prinsip hidup tawasau, membudayakan, saling menasihati satu dengan yang lain. Dan kemudian saling mengingatkan untuk terus mendoakan orang tua. Itu Ustaz. Nah, cuma memang segera ini saya ingin mengangkat satu kasus. Saya lihat ini banyak yang di daerah. Banyak yang di daerah. Jadi membagi harta waris harus nunggu kematian kedua orang tua. Banyak atau dikit? Itu benar atau salah? Salah. Ya kan? Dan bahkan ada logika-logika begini, emak masih hidup, masa warisan dibagi. Ya kan? Justru bukannya dibagi kemudian diusir dari rumah, tidak seperti itu. Kalau memang asetnya adalah rumah, mestinya dibagi dengan model saham. Ini rumah, nilainya berapa M misalnya kan. Nanti kalau misalnya tadi kasusnya yang enteng-enteng aja lah, yang meninggal misalnya adalah suami atau gantian istri itu. Halo, suami melulu, oh, gimana bapak-bapak? Gantian istri atau tetap suami yang meninggal? Suami aja, Masya Allah. Oh, gantian istri. Ya, gantian istri lah gitu. Kata ibu-ibu, sekarang yang meninggal istri. Kalau istri, agak repot, Pak. Oh, repot suaminya. Nggak ada yang... Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya taruhlah misalnya, suami lah nggak apa-apa lah, kasihan. Suaminya meninggal, lalu rumah itu dijual, laku berapa? 4 miliar? Atau berapa miliar? Ya kan? Taruhlah misalnya 4 miliar, atau 5 miliar kan? Di situ ada anak, ada istri, dan kemudian ada siapa? Ada anak. Ayahnya dan ibunya udah meninggal. Berarti kan warisnya, ahli waris kan hanya istri sama anak. Maka di situ di mapping. Anaknya berapa? Ya kan? Kayaknya taruhlah misalnya 2. 2 ini kan asobah kan? Idzakari mithlu hadzil unthayain, maka dihitung berarti nanti sahamnya 3. Kalau tadi harta yang ditinggalkan itu 4 miliar, kan berarti emaknya dapat seberapa? 1/8 kan? Nah, sisanya adalah 7/8 kan? Sisanya itu asabah, itu dibagi 2 anak. Yang laki-laki, lidzakari mithlu hadzil. Jadi rumah ini nanti dibagi secara saham. Emak, ini emak punya saham dari rumah ini itu 4/8. Ini yang sisanya 7/8 ini untuk kami berdua. Nah, silahkan emak tetap tinggal di sini. Itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Tapi Bapak, rumah itu emak itu sudah ketahuan sahamnya berapa, bagiannya berapa. Termasuk juga yang kadang-kadang yang tidak dibagi itu adalah harta yang produktif. Punya kontrakan. Ya kan? Emak masih hidup kok. Biar untuk emak semua. Ada yang seperti itu atau tidak? Nah, itu benar atau salah, Pak? Nggak benar. Kalau ayah meninggal dunia, mestinya itu nanti dibagi dengan model saham. Jadi nanti emak dapat misalnya tadi 1/8 kan? Karena ada anak. Nanti yang anak dia 7/8 dari saham itu untuk mereka. Dan harta yang produk itu tinggal bagi aja. Dan terus kan, itu mendapatkan uang pembayaran kontrakan kan? Jadi itu seperti itu pembagiannya. Segerakan. Nanti saya jelaskan kenapa harus diserahkan. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus segera? Ini ada minimal 5 alasan kenapa harus Pertama, bahwa warisan itu adalah hak waris yang harus dipenuhi dan
Jangan dibiarkan itu Pak harta waris. Yang menjadi sumber konflik itu satu di antaranya adalah tadi saya sampaikan, mereka tidak punya ilmu tentang waris dan pada waktu yang bersama ditunda-tunda. Ini harta waris ayah belum dibagi, ibu juga belum dapat bagian. Emaknya meninggal dunia. Ada atau yang banyak kayak gini, Pak? Ini Fauzan. Pentingnya ngaji waris itu di sini. Perlu ngaji waris. Jadi pilihan Bapak Ibu sekalian ikut pelatihan waris ini sudah benar. Tapi sekali lagi, jangan dimiliki sendiri, sampaikan kepada anak dan keluarga. Yang kedua, terhindar dari konflik, fitnah, dan buruk sangka. Kenapa? Kan biasanya kalau di daerah, itu yang menguasai harta waris itu siapa Bapak Ibu? Anak yang paling besar, atau yang sedang, atau yang paling pondok? Yang paling tua. Yang paling tua. Karena ia yang dituakan. Kalau tidak merantau biasanya. Kalau merantau sih diserahkan ya ada di sini. Itu punya potensi negatif thinking dari ahli waris yang lain. Jangan-jangan ini nggak dibagi, ada udang di balik bakwan. Uangnya, harta waris ini mau digadekan lah. Apalagi kalau ada masalah ekonomi. Ada satu riset, Pak. Konflik rumah tangga itu ternyata faktor dominannya itu ada 3. Ada berapa, Bu? Yang pertama, faktor apa Pak Ibu? Komunikasi. Yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah provokasi. Apalagi harta itu sudah ditinggalkan cukup lama gitu kan. Ini saya sampai jam berapa? Jam 10 kan. Jadi masih lama kan. Komunikasi tidak baik ada di antara ahli waris ini yang mereka secara ekonomi kurang. Atau ada di antara mereka yang secara ekonomi kuat, tapi dia tidak soleh. Sekalipun namanya Pak Soleh, tapi dia tidak soleh. Iya kan? Ini yang punya potensi munculnya konflik. Maka kesolehan diri dengan kepemilikan harta itu sebuah keniscayaan yang harus kita hadirkan. Rasul katakan, ni'mal malu indar rajulis. Sebaik-baik harta adalah ketika ia dalam genggaman orang. Maka saya doakan ini semua yang hadir jadi orang yang kaya, rakyat semua, dan orang-orang yang soleh. Dan saya doakan putra-putri Bapak sekalian menjadi anak-anak yang SPK kuadrat, soleh, pandai, kaya, keren. Apa tadi Pak? SPK kuadrat. Soleh, pandai, kaya, keren. Mantap. SPK kuadrat. Soleh, pandai, kaya. Jadi hari ini kita cukup sedih Pak. Kita belajar ilmu waris, tapi yang diwarisi nggak ada. Itu yang repot Pak. Padahal sahabat-sahabat Rasul dulu yang kaya-kaya banyak. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan paling kaya. Asetnya itu nggak miliaran, triliunan, 6 triliun. Zubair bin Awam itu 5 triliun. Utsman bin Affan itu 3 triliun. Itu keren. Keren. Iya. Saya membayangkan kalau umat Islam ada yang seperti itu. Wah, Insya Allah. Ada juga sih yang kayak gitu, tapi tidak sampai triliun, tapi miliaran. Terakhir itu saya menangani kasus waris itu, dia cerita, ini sepertiga harta saya Ustaz, saya akan wasiat. Wasiat. Nanti harta ini saya berikan setelah, jadi biar diberikan kepada pihak selain ahli waris, karena ahli waris kan nggak boleh menerima wasiat kan? Nanti seperti. Nah, paman saya Ustaz kemarin wasiat, itu nilai wasiatnya diberikan kepada salah satu organisasi Islam di negeri ini, nilainya 35 miliar. Itu yang diwasiat. Berarti asetnya berapa? Insya Allah. Ada orang-orang yang memang punya duit banyak kayak hidup. Ada. Kita nggak tahu kerjanya Pak. Tapi saya sedikit cerita tentang bagaimana para sahabat dulu itu punya duit banyak Pak.
Sekalipun kadang-kadang ini kita hanya tahu teorinya saja, Pak. Teori punya duit banyak. Tapi kan kita, kalau nanti kita sibuk dagang kan, yang ngajar ilmu waris ya Pak? Kan nggak ada. Atau saya dagang, bapak-bapak yang ngajar ilmu waris, Pak. Sahabat Usman. Core bisnisnya apa? Sayang ini core bisnis ini justru dipegang oleh orang yang mata suci. Beliau adalah pedagang. Pedagangnya apa? Pedagang kain. Sekarang yang menguasai dunia tekstil siapa? Kita atau mereka? Ya kan? Ini kan menjadi masalah kan? Jadi ini subhanallah, kalau kita bisa menduplikasi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul, luar biasa. Yang kedua, Pak, core bisnis sahabat Utsman itu apa? Peternakan. Hari ini yang menguasai sektor peternakan siapa? Kalau hari raya Idul Adha, itu yang bandar-bandar kambing, sapi itu siapa, Pak? Kita atau mereka? Bahkan sekarang travel haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian ini. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan masalah harta waris, tapi yang diwariskan juga harus ada juga gitu kan. Satu di antaranya adalah kita mendongkrak bagaimana menjadi seorang muslim yang ia saleh, orang muslim yang memang ia memiliki aset. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah aset memiliki karakteristik yang berubah. Iya kan? Apalagi kalau maaf, itu yang peninggalannya itu berupa emas. Emas naik turun atau tidak? Nah, itulah kenapa. Karena dia memiliki karakter yang berubah-ubah, maka ia secepatnya dibagi. Dan yang keempat, terhindar memakan harta orang lain, dan termasuk diantaranya kalau ada anak, hati-hati dengan anak yatim. Kok kita mendolimi anak yatim, saya yakin-yakinnya hidup kita tidak akan pernah baru. Walaupun Allah berikan kekayaan. Dan kalau pada akhirnya nanti dibagi dan harta itu memang bagian anak yatim, maka kemudian yang memegang harta itu adalah wali. Nanti ia mendiskusikan dengan amanah. Boleh nggak makan? Kalau memang dia nggak mampu makan harta anak yatim, boleh atau tidak? Karena dia merawatnya, boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kemudian orang punya lembaga yatim piatu, yayasan yatim piatu yang punya duitnya luar biasa, mobilnya mewah, tapi anak-anaknya makanannya setiap hari istiqomah makan tahu tempe. Itu kan nggak benar. Padahal donasi yang masuk itu melimpah dan itu untuk anak-anak yatim. Kadang itu fitnah luar biasa. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala. Acaranya adalah santunan yatim piatu. Tapi apa yang terjadi? Tidak hanya yatim piatu, tapi yang disertakan di situ ada du'afa. Du'afa dengan yatim piatu itu sama atau beda, Pak? Hati-hati dengan masalah uang. Itu yang menjadikan kenapa hidup seseorang tidak berkah. Karena ia menggunakan harta orang lain, termasuk juga anak-anak yatim itu secara batil dengan cara yang tidak. Ya? Ketika kemudian ada ayah yang muda, tapi orang tua yang masih muda ini kan hari ini banyak anak-anak muda yang kaya raya, tapi ia mengalami kecelakaan, maka kan hartanya harus diwariskan. Anaknya masih kecil, ya kan? Kalau itu tidak diwariskan, punya potensi untuk memakan harta anak yatim itu secara, maka dibagi, nanti setelah itu diamanatkan kepada walinya, keadaan dan kebutuhan ahli waris yang berbeda. Kalau ahli warisnya kaya-kaya, ini sih tidak terlalu banyak masalah secara finansial bagi mereka kan. Tapi yang namanya takdir harta, nah itu kan beda. Ada yang kakaknya miskin, ada yang kemudian anak yang kedua itu miskin sekali. Ada atau tidak? Beda kan miskin dengan miskin sekali kan beda. Ada yang kakaknya nanti lagi adik yang ketiganya itu dia kaya. Ada yang nanti yang keempat kaya. Nah, kan tidak semuanya itu mereka kaya, tapi ada yang miskin itu kan memang mereka membutuhkan uang itu. Maka inilah alasan kenapa ia harus dibagi sesegera. Jika ditunda, hak ahli waris tetap.
mengundang konflik, dan satu lagi, nilai uang atau aset itu tidak ter. Jadi ini 5 alasan kenapa harus itu. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan item-item tadi termasuk anak yatim, Pak. Ini firman Allah Ta'ala dalam surat keempat ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka Allah Subhanahu. Anak yatim ini, Bapak sekalian, kalau kita bisa berkaca kepada orang-orang yang bisa bermuamalah kepada anak-anak yatim secara baik, Masya Allah. Yatim itu kan ada 2, ada yatim yang kaya dan ada yatim yang kecenderungan masyarakat kita cenderung memilih merawat anak yatim yang kaya atau yang miskin? Yang kaya. Tapi yang miskin-miskin, nah itu yang justru harus banyak mendapatkan perhatian dari kita. Sejarah itu memberikan pembelajaran kepada kita bahwa orang-orang hebat itu ternyata muncul dari orang-orang yang mereka miskin. Dan sebagian mereka yatim. Sebagian mereka termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul kan tidak hanya yatim, kan, tapi yatim. Dan tidak hanya yatim, yatim banget, Pak. Karena kita tahu dialog antara Abu Thalib dengan Rahib Bahira ketika waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak melakukan perjalanan bisnis pertama kali ke Syam, kan? Di pertengahan jalan ketemu dengan Rahib Bahira, ditanya terkait dengan adakah yang masih tersisa dari rombongan ini, wahai Abu Thalib? Ada seorang anak yang sedang menginjak. Oh, panggil dia. Lalu kan Rahib bertanya kepada Abu Thalib, ya Aba Thalib, ma makanatu hadal ibni minka? Apa posisi anak ini dari kamu? Lantas Abu Thalib kan menjawab, hada ibni. Wajahnya sudah enggak respect sama sekali. Karena dia melihat ciri-ciri kenabian semuanya ada pada anak ini, tapi ada satu yang enggak cocok. Kok bapaknya masih hidup? Hada ibni. Ditanya lagi, ma makanatu hadal ibni minka? Apa posisi anak ini dari kamu? Jawab lagi, hada ibni. Masih enggak percaya itu Rahib. Ma makanatu hadal ibni minka? Apa posisi anak ini dari kamu? Baru menjawab, hada ibnu akhi abuhu tuwfiya wa ummuhu hubla. Bapaknya meninggal saat ibunya sedang dalam keadaan yaitu Sayyidah Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, Rasul seorang anak yatim, tapi dia tumbuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala menjadi hebat. Dan hari ini kita juga mendapatkan ada orang-orang yang mereka ditinggal orang tuanya sejak kecil, ia menjadi yatim, tapi ada orang-orang yang membantunya, diberi edukasi, diberi pembelajaran secara baik, dan kemudian mereka menjadi orang-orang hebat. Teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini janji Allah bagi orang yang ingkar terhadap ketetapan Allah. Illam taf'aluhu takun fitnatul fil ardi wa fasadun fil. Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang jadi ini bahayanya ingkar terhadap ketetapan Allah Subhanahu. Item berikutnya adalah satu lagi, ini adalah terkait dengan akurat. Prinsip orang ketika ia membagi waris itu adalah ia harus akurat. Sebagai sebuah proses pemindahan hak kepemilikan. Proses pemindahan hak kepemilikan tadi kan saya sampaikan ada 3 kan? Ada waris, ada wasiat, ada kepemilikan aset dari pewaris yang disebut dengan muwaris dalam bahasa Arabnya kepada ahli waris, maka kewarisan harus memiliki keakuratan data yang sempurna dari semua sisi agar tidak terjadi kesalahan, penyimpangan, dan sertakan mereka yang ahli. Kalau misalnya memang maaf mau jual rumah, sertakan mereka yang ahli tentang mereka para penjual rumah.
Jangan kemudian nanti rumah itu terzalimi, dijual dengan harga yang sangat, taksiran harga. Berapa nilai rumah itu sebelum nanti dibagi, maka itu juga konsultasikan dengan pihak yang mereka punya kompetensi dalam bidang itu, sehingga ada akurasi nilai rumah. Kendaraan juga, mungkin mobil, mungkin motor. Nah, itu kan semuanya harus harus didata secara akurat. Kan harta waris itu kan tidak hanya tidak hanya uang saja, tidak hanya rumah saja, termasuk juga perabot-perabotnya, Pak. Sekalipun biasanya kalau perabot itu aja diinfakkan secara kolektif oleh ahli waris. Ada atau tidak begitu? Oh, sok gini diwariskan. Ya ini udah kita sepakati aja bersama, kita wakafkan saja ke lembaga tertentu. Ada atau tidak? Dan yang punya kursi rumah tapi di dalamnya ada kursi itu kasihkan saja sama almanar gitu. Ada juga kan ya begitu kan. Itu kesepakatan mereka. Tapi dalam konteks yang besar-besar itu, yang bisa jadi ia akan menimbulkan fitnah, maka itu yang harus kita, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada ini item. Apa yang harus akurat? Pertama, ahli warisnya, Pak. Ahli warisnya itu definitif. Bagian tentang orang yang hilang sudah atau belum? Orang yang tidak diketahui sudah atau belum? Belum dibahas. Nah, ini juga ahli waris yang saat pembagian ahli waris itu tidak diketahui. Itu bagaimana? Nah, ini saya ingin sampaikan. Yang pernah belajar usul fikih, itu ada dalil yang mukhtalaf, itu namanya al-istishab. Dalil istishab itu adalah menghukumi seseorang yang tidak ada dengan hukum ketika dia masih ada. Sampai diketahui bahwa dia memang benar-benar telah meninggal. Karena ada kasus. Ketika saya ngisi di belakang kampus ini, di BPKP, itu ada seorang jamaah yang cerita. Dan ini sekaligus saya ingin memberikan pembelajaran sama Bapak Ibu sekalian. Jadi gelombang tsunami di Aceh itu kan menyisakan banyak cerita. Termasuk kaitannya dengan ahli waris. Ada pasangan suami istri, karena memang suaminya adalah ASN dan dia mendapatkan tugas di Aceh, akhirnya istrinya dan anak-anaknya boyong dari Jakarta menuju ke Aceh. Nah, saat terjadi gelombang tsunami itu, apa yang terjadi? Ternyata suaminya lagi tugas di luar Aceh. Jadi yang tersapu tsunami itu istrinya dan anak-anak. Suaminya selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah atau innalillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah untuk suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk istri dan anak. Pekerjaan berikutnya yang dilakukan adalah pencarian. Setelah dilakukan pencarian, qadarullah, ternyata yang ketemu anak-anaknya saja. Istrinya dicari nggak ketemu. 1 tahun dicari nggak ketemu. 2 tahun dicari lagi nggak ketemu juga. 3 tahun dicari nggak ketemu. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sang suami ini kasihan sama anak-anaknya, nggak ada mamanya. Akhirnya ia mengambil keputusan, sudah kalau gitu saya harus. Siapa yang dinikahi? Adik iparnya. Jadi namanya turun. Tapi musibahnya adalah ketika sudah menikahi adik iparnya, ternyata istrinya yang tadi dikira sudah menikah, tiba-tiba muncul, dia masih hidup. Maaf kalau bapak-bapak sudah terlanjur nikahin adik iparnya, dan ternyata istri yang pertama itu masih hidup, kira-kira sikap bapak-bapak gimana? Halo? Hah? Dua-duanya itu kemaruk, Pak, nggak boleh itu. Al-jamu bainal ukhtain kan nggak boleh. Menghimpun kakak beradik kan nggak boleh kan. Terus
Milih yang tua atau milih yang muda? Halo? Ya, itu nikahnya terjadi apa yang namanya fasakh. Ada penghalang, fasakh. Jadi pernikahan yang kedua itu tidak boleh milih yang kedua, Pak. Tapi milih yang pertama. Karena apa? Ada kan hukum nikah dengan adik ipar itu kan haram muakkad. Haram tapi sementara. Kalau istrinya meninggal kan berarti boleh kan? Tapi ini dikira meninggal tapi masih hidup kan? Nah, berarti yang kedua itu nggak boleh. Terus hubungan suami, ya sudah itu takdirnya. Sebenarnya mestinya itu kalau dalam pengadilan agama ada mekanismenya, Pak. Masa tunggu itu berapa? Lazimnya orang meninggal dunia itu berapa tahun? Itu juga ada usia-usia taksirannya. Jadi pastikan siapa ahli warisnya dan pastikan ahli warisnya itu definitif dan termasuk kalau ahli warisnya itu dicari nggak ada, itu dianggap ada, dikasih saham sampai kemudian benar-benar ada bukti bahwa dia meninggal. Jangan main di ini nggak ada, pokoknya nggak usah dikasih, nggak boleh. Itu zulmun, itu adalah dosa. Nanti kalau meninggal bagaimana? Ternyata meninggal itu harta menjadi hak ahli waris dari yang meninggal tadi. Yang dikira belum meninggal, ya kan? Dan memang akhirnya waktu itu bisa jadi belum meninggal, tapi setelah itu dia meninggal, maka harta itu yang menjadi bagian ahli waris yang mafqud, yang hilang tadi menjadi hak ahli warisnya mafqud orang yang. Saya kira jelas Bapak Ibu ya? Dia punya anak. Jadi anaknya dari yang meninggal ini, yang hilang tadi. Oh, itu ya. Ya. Anaknya kan nggak ada masalah. Anaknya itu kan memang itu waktu itu karena dia, tapi sebenarnya memang proses ini agak rumit kalau kemudian ditarik dalam konteks ke pengadilan agama. Karena ini orang tidak kemudian menetapkan status daripada istrinya yang pertama. Itu sebenarnya kalau nikah itu proses-proses seperti ini harus dulu dikomunikasikan dengan pihak pengadilan. Karena akhirnya kan nanti loh, terus ini gimana ini? Anak-anaknya gimana kalau sudah punya anak kan? Nah, itu anak biologi, anak yang sah atau tidak? Ya kan, masalahnya ini kan agak rumitnya karena ini yang dinikahi itu adalah adik ipar. Sebenarnya kalau bapak-bapak itu tahu strateginya, itu aman. Nikahi wanita lain, Pak. Sudah tahu kan ilmunya kan, Pak? Kalau ada kasus-kasus musibah seperti itu, kalau yang lain itu aman. Nah, itu nanti pengadilan yang akan. Tapi secara hukum syari dia tidak berdosa kalau memang dia punya asumsi yang kuat istrinya meninggal. Sekalipun beberapa ulama kok asumsi ya harus ada bukti faktual. Dia benar-benar meninggal. Oke. Jadi sebenarnya waktu itu kalau dia sebenarnya konsultasi ke setis sebenarnya ada jalan keluar. Apalagi konsultasi ke saya. Itu saya suruh nikah dengan wanita lain, jangan adik ipar. Aman. Itu kalau nanti istrinya hidup, jalan dua-duanya. Itu aman, Pak. Saya kira paham maksud saya, Bapak ya. Ini bapak-bapak kan nggak punya takdir kayak gitu kan. Jadi asetnya kemudian definitif dan penghitungannya harus dengan seakurat. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah ini hak aset. Ada pembiayaan penyelesaian jenazah. Ini kayaknya sudah disampaikan Bapak ya. Sudah kan, tapi merefresh saja biaya penyelesaian jenazah termasuk hak Allah. Allah itu apa? Zakat. Allah itu apa? Kafarat. Karena apa bisa jadi ini pewaris atau orang yang meninggal itu dia punya harta yang wajib dizakati sudah sampai nisab, sudah sampai 1 tahun, ketika meninggal belum sempat, ya zakat. Dia mestinya harus membayar kafarat, tapi kafaratnya belum dibayar, maka itu ditunaikan dulu. Itu hak aset. Kemudian hak suami istri. Ada hak suami istri, hak nafkah sebelumnya. Itu.
Kemudian ada hak bersama orang lain. Jangan-jangan dalam asetnya itu dia berserikat kepemilikannya itu dengan orang lain. Itu yang harus diselesaikan. Ada di antara bapak-bapak yang mungkin punya usaha apalah gitu ya. Nah, di situ ada hak orang lain. Nah, artinya harta itu tidak hanya miliknya sendiri, itu juga harus ditunaikan. Kemudian yang kelima adalah tentang hutang. Hutang. Namanya orang hidup, ya kadang ya ekonominya baik, kadang tidak. Maka sering saya sampaikan, karena hutang-hutang ini punya kaitan dengan processing kita ketika nanti berada di alam barzakh, di alam akhirat. Kalau kita punya hutang-hutang, tolong sampaikan kepada keluarga. Saya punya hutang sama sekolah sekian. Saya punya hutang barang sama orang itu sekian. Itu disampaikan. Dan kemudian ada hak wasiat, dan kemudian yang terakhir, ini Bapak sekalian, yang sering saya sampaikan. Ihsan terhadap non ahli waris. Kalau wasiat tadi kan sudah singkat. Siapa non ahli waris? Ya termasuk kakak kandung. Kalau dia termahjub, kalau dia terhalangi, kan? Itu kan dia non ahli waris. Hukum asalnya mereka ahli waris, tapi karena dia mahjub maka terhalangi, maka dia terdapat. Saudara kandung itu mestinya dapat harta waris kan Pak? Asobah kan? Tapi ketika ada anak, maka kemudian ia menjadi mahjub, maka terhalang. Maka saudara kandung itu kalau ada pembagian waris, hanya lihat saja atau dapat cipratan dikit-dikit Pak? Halo? Atau cipratan banyak? Ya tergantung uang yang diwariskan. Nah itu ada ihsan. Jadi kita ini kadang-kadang itu terlalu lugu Pak. Ini kan bukan ahli waris. Yang ahli waris kan saya, yang dapat saya. Iya, tapi mereka ini kan ada saudara-saudara. Ini kakaknya, ini adiknya. Dulu mungkin ada kakaknya yang membiayai sekolah, ada yang merawatnya. Masa ini anak dapat warisan 9 miliar. Ini ada kakaknya, ada adiknya dari apa? Dari ayahnya. Nyipratin saja. Ya berapalah? 5 juta atau 2 juta, mosok enggak sama sekali. Kalau yang ditinggalkan 9, ini kalau yang ditinggalkan 20 juta mah enggak usah, enggak apa-apa. Jadi itu saya ingin menekatkan ihsan. Dan ihsan ini punya implikasi birrul walidain. Saya ingin cerita sedikit. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian membuka kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Saya masih hafal itu bab-babnya itu. Di bab yang ke-19 dan ke-20. Nanti Bapak Ibu lihat. Kita sering memutus hubungan dengan keluarga orang tua. Kenapa Lebaran ini kamu nggak pulang? Kan ayah saya sudah meninggal. Ya kan? Ayah saya meninggal. Biasanya ayah kan pulang. Ya kan? Pulang ke kampung. Ya kan? Ziarah ke ayahnya, ke kakek nenek kita. Tapi karena ayah nggak ada, sudah meninggal ya saya sudah lengkap. Nah ini kesalahan. Kita perlu belajar dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Ketika beliau satu saat melakukan perjalanan ke Makkah, dia naik keledai, Pak. Apa yang terjadi? Di pertengahan jalan ia ketemu dengan A'rabi, dengan orang Badui. Apa yang terjadi? Ternyata keledainya itu dikasihkan sama orang Badui. Tidak hanya keledainya yang dikasihkan, termasuk surbanya dikasihkan orang Badui. Seorang sahabat yang menyertainya bertanya, ya Abdullah, kenapa engkau berikan keledai itu untuk sang Badui itu dan juga surga? Baik saudaraku, kamu tahu siapa laki-laki Arabi itu? Dia adalah teman ayah. Jadi bentuk birrul walidain Abdullah ibnu Umar untuk ayahnya yang sudah meninggal adalah memberikan hadiah kepada teman-teman dari ayah. Inilah termasuk ihsan kepada Nabi. Cuma kelihatannya kalau iman kita kayaknya belum bisa seperti Abdullah itu. Halo, sudah bisa atau belum Pak? Misalnya bapak-bapak pulang kampung, alhamdulillah punya motor juga di kampung. Ketika itu kita lagi jalan, ketemu teman ayahnya kita, ayah kita lagi motor. Kira-kira kita bisa seperti Abdullah ibnu Umar. Kalau Abdullah ibnu Umar tunggangannya kalau dia dikasihkan sama orang Badui ini, kira-kira kalau kita
Bisa nggak kasihkan motor itu sama teman ayah kita? Insya Allah iman kita sudah kuat atau insya Allah belum? Halo? Iya, insya Allah. Ada yang ngaku juga, kayaknya belum. Paling dikasih uang 100.000. Ini pentingnya ihsan. Ihsan terhadap ahli. Jadi seperti apa kualitas kita menghadirkan ihsan kepada non ahli waris itu sangat ditentukan oleh kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, baik, saya kira masuk pada item yang terakhir. Nah, proses penyelesaian waris, penyelesaian hak waris, setelah itu terjadi konsensus keluarga, dan setelah itu dilakukan apa yang disebut dengan benar. Baik, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai baterainya ini kayak putus-putus ini, kayak mau habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sebenarnya materi intinya setelah saya, Pak. Ini nanti pembagian waris. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengeksploitasi pertanyaan-pertanyaan seputar pembagian waris, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak kurang. Ya, silakan Mbak. Suaranya biar tenang dulu. Iya. 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 Idza hadara qismata ulul qurba. Ya. Iya. 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 Baik. Sangat ditentukan oleh harta yang ditinggalkan. Kalau harta yang ditinggalkan banyak, biasanya yang dikasih juga lumayan. Jadi memang tidak ada angka di sini. Harus sekian persen. Jadi kalau saya ingin katakan berapa besarnya, itu memang sangat linier dengan kualitas keimanan. Dan bahkan kalau kita ngasih sama ulul qurba semua, karena kita sudah mampu, itu justru benar. Karena asal harta kita ini kan apa yang kita usahakan sendiri kan. Adapun harta waris ini kan hadiah dari Allah SWT. Hadiah itu kalau kemudian kita mampu, setelah kita terima, tetap kita terima. Tapi kita melihat ada sanak kerabat kita, ya kita dapat warisan, tapi ada saudara kandung kita, saudara kandung mayit lah, ya. Saudara kandung mayit yang dia termahjub oleh anaknya, dan dia hadir, masa TK nggak dikasih, sementara kita dapatnya apa? Dapatnya miliaran gitu kan? Maka tentunya dalam konteks seperti itu, saya lebih cenderung, udah kasihkan sama mereka yang nggak mau. Dengan harapan insya Allah Allah itu ganti yang lebih banyak dari apa yang kita terima dari harta waris. Jadi memang tidak ada aturan baku. Sangat ditentukan oleh kualitas kita. Ya. Ya. Jadi begini. Jadi pemberiannya itu setelah bagian dia diambil. Pembagian dia diambil kan. Artinya waris ini setelah dibagi-bagi, itu kan menjadi milik pribadi kan? Setelah menjadi milik pribadi itu kan tergantung kepada mereka ahli warisnya kan? Jadi harta warisnya itu mau diapakan? Kalau memang dia tidak mau ngasih ya sudah. Mungkin karena dia ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ini kan ngasihnya kan setelah dibagi atau sebelum dibagi, Pak?
Setelah menjadi harta milik. Kalau ini dia nggak mau ngasih, ya sudah. Tapi kita juga jangan sedikit-sedikit sudah juga, Pak. Itu nggak baik. Ini adik saya pelit banget sih. Jangan. Karena Pak, bisa jadi dia tidak ngasih karena memang dia ada kebutuhan. Mungkin dia ada hutang-hutang. Kalau berbeda lagi, kalau kemudian dia itu punya harta banyak, kok dia dapat bagian, dan di situ ada ahli waris yang mahjub, yang non ahli waris kan berarti kan? Maka dalam konteks seperti itu dipastikan ada penyakit hati dalam. Penyakit itu apa? Nifaq. Dan itu nanti di hari kiamat yang paling disesali adalah ketika orang punya harta dia tidak memberi. Surat 63 ayat 10. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah. Kata infak itu kan punya irisan dengan kata nifak. Maknanya apa? Seperti apa orang berinfak itu paralel dengan jernih kotornya seseorang hatinya dari seperti itu. Makanya kalau orang seperti Utsman bin Affan karena hatinya bersih, itu karena duitnya banyak, itu infaknya banyak juga, Pak. Perang tabung itu enteng, itu ngasih 100 ekor unta. Dan itu tidak hanya ekornya, juga untanya juga. Nanti dikira ekornya saja. 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta taruh 30 juta, itu kan sudah 3 miliar. Kenapa? Hatinya bersih. Tapi mereka yang hatinya kotor, jangankan miliaran. 100.000, kemudian atau 50.000, itu sholat istikharah dulu. Terus saya dapatkan, maaf, pengalaman-pengalaman lapangan. Saya pernah diminta oleh satu keluarga. Dan nggak tahunya ternyata setelah saya memberikan materi itu, ada di antara yang dituakan di situ. Itu dia mantan ketua MUI di Jawa Barat. Saya nggak usah sebutkan. Dia cerita terkait dampak dari kefakiran. Ya, kepelitan, bukan kefakiran, kepelitan. Jadi ada orang kaya raya. Pelitnya luar biasa. Anaknya itu sukses-sukses. Kalau mau infak, Pak, itu diingatkan. Infaknya jangan banyak-banyak ya. Itu meninggalnya. Wah, itu susahnya luar biasa. Kata beliau, kalau saya sebut namanya, pasti semuanya. Tapi alhamdulillah beliau tidak menyebut. Itu ternyata beliau ketua Pokja urusan haji dan umrah di DPR waktu itu. Saat saya diundang waktu itu. Ya, jadi ada kondisi-kondisi seperti itu, bahwa seperti apa dan besaran infak kita itu paralel dengan kualitas keimanan kita. Kalau hati kita bersih dari nifak, insya Allah besarannya akan semakin jelas, semakin tinggi. Allah Ta'ala. Saya kira itu, Pak ya. Silakan, Pak. Ya. Ya. Mutlak. Ya, 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 ya. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan Rasul mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli. Nah, sekarang yang menjadi perdebatan para ulama-ulama kita adalah terkait dengan ini yang dimaksud dengan waris ini siapa? Waris ashabul furud, ya kan? Mereka yang memiliki hak definitif, atau waris-waris yang punya potensi mahjub. Itu memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini mereka yang tidak termahjub. Mereka yang ahli waris asli. Tapi ada sebagian dari mereka yang mengatakan ini karena mahjub, kan mereka nggak ahli waris. Ya kan? Tapi nggak tahu. Maaf, suaranya nggak terdengar.
Maaf, suaranya nggak terdengar. Terima kasih. Halo, sudah kedengaran Ibu? Iya, alhamdulillah sekarang sudah Iya, terdengar. alhamdulillah. Terima kasih. Jadi itu kan bisa jadi saudara kandung yang semula ia bukan ahli waris, kan ia berubah menjadi, tapi saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kata liwaritin, itu nakiroh, itu bentuknya. Artinya mereka yang memang ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wa wallah. Dasarnya adalah ungkapan Rasul kata warisin yang dia bersifat nakirah dan ia bersifat ini. Itu Bapak ya. Oleh. Silahkan Ibu, mangga. Silahkan. Bu Mundi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Penjelasan yang cukup jelas dan sangat bermanfaat. Namun saya ada 4 pertanyaan yang masih perlu Ya. lebih lanjut. Maaf Pak Ustadz. Silahkan. Yang pertama, saat ini kan masih banyak yang membagikan warisan itu belum tepat atau belum sesuai syar'i ya. Ya. Nah, jika hal tersebut sudah terjadi atau sudah diterima oleh ahli waris dan bahkan mungkin hartanya sudah dipakai atau bahkan sudah habis, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki bagi si ahli waris? Itu yang pertama. Yang kedua, atau jawab satu-satu Bu, biar nanti saya nggak lupa. Enggak, monggo. Ya, jadi ketika memang waktu itu seseorang mendapatkan bagian-bagian harta waris dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dan kalau memang dia tidak tahu, itu maaf. Yang berdosa adalah ketika dia tahu tapi tidak melakukan pembagian waris itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Itu Bu. Ma'fuun, dan apa yang ia lakukan adalah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jikalau dia tahu kezaliman yang ia lakukan bisa dikembalikan secara definitif kepada yang berhak, nah, itu tentunya sesuatu yang direkomendasikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada prinsipnya seorang mukmin itu tidak boleh melakukan perbuatan zalim kepada siapa. Kalau dalam hadis qudsi kan Allah katakan, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalam. Aku telah mengharamkan kezaliman itu dalam diriku, maka janganlah kalian saling berbuat zalim di antara. Silakan lanjut. Yang kedua, Ibu. Baik, terima kasih. Apakah jika anak laki yang sudah meninggal dan meninggalkan anak, itu anaknya menjadi ahli waris dari kakeknya? Yang kedua, itu pertanyaan saya. Jadi kan ada kakeknya masih hidup tapi bapaknya sudah meninggal. Jadi apakah anak ini yang anaknya bapak yang meninggal menjadi atau cucunya si kakek ini? Iya, baik. Itu namanya ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Okay. Ya. Kalau ayahnya masih ada dan ini kakeknya kan meninggalkan warisan, mestinya yang menerima warisan itu adalah ayahnya. Tapi kalau ayahnya itu meninggal dunia, maka dalam konteks ini sebenarnya yang dilihat itu adalah ini ada anak-anak yang lain atau tidak. Kalau ada anak-anak yang lain, maka sesungguhnya cucu ini kan posisinya menjadi cucu kan Bu ya? Iya. Jadi cucu. Maka itu sebenarnya mereka mahjub karena ada anak. Cuma dalam hukum kompilasi Islam, maksudnya ini bapaknya meninggal, ini punya cucu nggak dikasih. Maka dalam hukum kompilasi Islam itu tetap dikasih dengan dasar ia adalah ahli waris. Tapi kalau dalam hukum Islam karena ada anak, maka dia mahjub.
dia terhak. Itu, Bu. Oke, dan pembagiannya hitungannya sesuai dengan hitungan anak laki-laki, Pak. Anak, iya, tetap sebagai anak. Tapi kalau posisi anak ya sudah barang tentu dilihat dia anak laki-laki atau anak Perempuan. Oke. Ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Yang ketiga. Maaf nih, habis kalau nggak ketemu langsung, maaf lewat online nih. Tadi terkait dengan anak yatim dan duafa, itu kan berbeda ya, kalau nggak salah saya dengar, karena Iya. ketika ada acara santunan untuk anak yatim piatu, tapi ternyata kadang-kadang yang membawa ini membawa atau menghadirkan anak duafa. Iya. Nah, itu sebaiknya jadi bagaimana ya pembagiannya? Karena kita kan disampaikan saja, Bu. Mestinya harus disampaikan. Halo, suaranya hilang. Santunan anak yatim dan duafa. Jangan disampaikan anak yatim saja. Oke. Kalau kemudian kita menggunakan bahasa anak yatim saja dan kemudian ternyata yang dihadirkan adalah duafa, kan kita membohongi publik. Oke. Jadi itu tinggal kalimat saja. Sampaikan santunan anak yatim dan duafa. Itu, Ibu, ya. Ya, baik. Yang terakhir, Pak Ustadz. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Itu saya, Bu, ya. Ini chatting saja ke saya yang bagian akhir karena panitia mengatakan waktunya sudah habis. Wah, ini padahal ini ya. Oke, saya sampaikan aja sebentar, nanti jawabannya mungkin bisa dicatat. Ilmu kan perlu diamalkan, tadi Bapak menyampaikan. Ilmu waris ini kan cukup banyak. Nah, sebagai kami pemula, sebaiknya poin-poin mana yang penting disampaikan. Itu aja, Pak. Mungkin nanti itu bisa disampaikan secara tertulis. Ya, jadi memang ada beberapa buku ya yang kita bisa jadikan rujukan. Di ruangan saya itu ada buku yang sangat bagus terkait dengan masalah struktur penyajian dan penguasaan materi-materi apa yang harus kita kaji terkait dengan hak waris, ilmu waris. Jadi ya kita perlu mengetahui lah prolog-prolog tentang waris, ya kan. Intinya item-item yang terkait dengan waris itu memang kita kuasai secara bertahap, tapi skala prioritasnya itu para ulama-ulama kita memang punya ijtihad satu dengan yang lain beda-beda. Tapi secara umum biasanya mereka ya kita bahas apa itu ilmu waris, apa rukun-rukunnya, dan hal yang terkait itu. Nanti biasanya yang terakhir itu terkait dengan masalah pembagian. Dan pembagian ini memang waktunya juga cukup panjang. Tapi mudah-mudahan ya ini apa yang kita kaji selama 3 hari menjadi prolog kita untuk mendalami ilmu waris lebih dalam lagi, Bu, ya. Karena jujur saya harus mengatakan yang menguasai ilmu waris ini nggak banyak. Sampai ustadz-ustadz, kalau Bapak Ibu sekalian yang ahli Al-Quran, ahli ilmu hadis, ahli usul fikih, ahli fikih, itu tidak semuanya mereka punya kompetensi di dalam bidang ilmu waris. Sehingga kenapa ada yang disebut dengan waris center itu bermuncul terkait dengan masalah adanya kekosongan dalam bidang. Karena ilmu ini adalah ilmu yang memang tidak mudah untuk dipahami. Dia butuh keseriusan untuk ditekuni. Saya kira itu dulu, Ibu, ya. Ini kalau dijawab memang agak panjang gitu. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih.